Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat napas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, kehidupan yang baru yang boleh kami rasakan pada saat ini. Dan juga Tuhan, pada saat ini di hadapan kami telah terbentang firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami, kiranya apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja. Begitu juga untuk hamba yang akan menyampaikannya dalam berkata-kata Tuhan. Engkau memberkati hamba supaya setiap apa yang hamba sampaikan, baik dalam kata-kata dan perbuatan hamba, itu boleh semua menjadi berkat untuk kepujian hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman kita pada hari ini yang diambil dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tema kita pada hari ini yaitu kasih yang rela berkorban. Mengapa kasih perlu berkorban? Berkorban seperti apa yang dilakukan? Entah itu korban perasaan ataupun korban hinaan dan caci maki. Seperti kita ketahui, Yesus rela berkorban mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Namun apakah Yesus meminta balasan kepada kita? Tidak. Yesus melakukan semuanya dengan kasih karena Ia tidak mau kita menanggung semuanya. Dalam nas ini kita akan lebih jauh merenungkannya bersama-sama. Ada 3 hal yang akan kita renungkannya bersama. Yang pertama, apa itu kasih dan apa itu berkorban? Kasih dalam bahasa aslinya adalah caritas. Dalam teologi Kristen sebagai persahabatan manusia dengan Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Dalam kekristenan macam-macam kasih diajarkan. Kasih agape, kasih eros, kasih philia, dan kasih storge. Yang pertama, kasih agape adalah kasih yang tertinggi. Kasih ini adalah kasih yang rela berkorban bagi semua yang dikasihinya. Kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat, mengasihi dalam keadaan tanpa memperdulikan balasan. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban, memberi dan rela berkorban bagi orang lain. Kasih agape adalah kasihnya Allah. Kasih agape bekerja untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Yesus menunjukkan kasih ini ketika Ia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, tanpa memperdulikan apa yang Ia rasakan pada saat itu. Dalam Matius pasal 26 ayat 39 berbunyi demikian. Maka Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sangat jelas dikatakan Tuhan Yesus rela mati mau untuk menebus setiap dosa kita. Ia dengan sepenuh hati melakukannya tanpa Ia memikirkan perbuatan kejahatan apa yang kita lakukan. Yesus berusaha bagi kebaikan Anda dan saya tanpa memperdulikan perasaannya sendiri. Gambaran kasih agape itu adalah kasih yang sabar. Kasih itu murah hati. Kasih tidak sombong dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang kedua, kasih eros. Kasih ini benar-benar tidak ditemukan dalam perjanjian baru, tetapi merupakan acuan dari penggambaran tentang kasih. Eros berarti kegairahan secara seksual atau birahi, baik kenikmatan maupun kepuasannya. Yaitu kasih yang berdasarkan kelima indera jasmani manusia. Karena kasih eros merupakan hanya karena nafsu belaka. Jika seseorang membuat kita nyaman oleh dia cantik atau dia tampan, maka ada kasih bagi mereka. Itu adalah kasih eros yang ada imbalan tanpa seperti kasih agape. Kata dalam bahasa Yunani ini tidak ditemukan dalam perjanjian baru karena asal kata ini adalah dari dewa mitologi Yunani. Eros yang berarti dewa cinta. Kasih eros adalah berarti kasih cinta, bukan kasih yang sesungguh-sungguhnya, kasih yang berasal dari Kristus Yesus. Kata ini tersirat dalam ayat dan adalah satu-satunya
makna kasih yang terbatas pada hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan pernikahan yang boleh kita baca dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Hendaklah semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan perzinahan akan dihakimi Allah. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang kudus, yang tidak main-main. Bukan hanya kita menjalani kehidupan perkawinan sehari saja, melainkan seumur hidup. Kita harus taat kepada pernikahan dan ingat ingkar janji yang telah kita ucapkan di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat, pasal 13 ayat keempat, hendaklah kamu semua hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Di sini berbicara tentang seks yang terdapat dalam kasih eros tadi, bahwa seks itu adalah tujuan dalam pernikahan, yang berarti dalam semasa kita muda, terutama kita sebagai perempuan, kita harus bisa menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik dan itu dapat merusak tubuh ataupun kerohanian kita. Kemudian yang ketiga, kasih filia adalah kasih yang terpancar perhatian, yaitu terutama yang kita dapatkan terutama dalam keluarga, kita mendapatkan perhatian dari orang tua, ayah, ibu, saudara kita, dan dari orang lain atau manusia lain, yaitu adalah dari orang-orang yang di sekitar kita atau orang-orang yang mengasihi kita. Itu adalah kasih filia. Kemudian yang keempat adalah kasih storge. Adalah ikatan alami antar ibu dan anak, ayah dan anak-anak dan kerabatnya. Suatu jenis kasih manusiawi dan bersahabat. Rela berkorban dan memberi segala yang dipunyai demi seseorang yang mereka kasihi. Namun kasih ini lambat laun akan menjadi dingin bila yang dikasihinya mengecewakan atau mengkhianatinya. Rasa ini akan hilang dan sangat mudah timbul kebencian. Kasih macam ini disebut juga dengan kasih yang bersyarat. Allah tidak pernah memerintahkan kasih phileo karena kasih ini semata-mata berdasarkan atas perasaan. Allah sendiri tidak mengasihi dunia secara phileo, tetapi bekerja dalam kita dengan kasih agape, yaitu kasih yang tanpa syarat. Kasih adalah perasaan, sayang atau belas kasihan, dan rela dan korban adalah menderita atau juga bisa disebut dengan bukti dari sebuah kesetiaan. Sering kita mendengar ada banyak sekali pengorbanan atau berkorban, entah itu kita berkorban untuk keluarga, teman-teman, atau orang yang kita kasihi. Sayang sekali pengorbanan yang sering kita lakukan sering dianggap sepele atau dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang tidak menganggap seberapa jauh, seberapa besar perjuangan kita untuk membahagiakan mereka. Namun kita tidak perlu berkecil hati. Kita juga tidak perlu menyuruh orang itu membalas kebaikan atau kasih kita harus kepada orang itu. Tapi yakin dan percaya Tuhan akan membalasnya, entah dari dia atau dia yang ada di orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh sehari-hari yang bisa kita lihat dalam kehidupan yaitu perjuangan orang tua. Bagaimana orang tua itu bekerja siang malam tanpa mengenal lelah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita hari lepas hari, dan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam rumah, terutama untuk kita yang sedang berjuang jauh untuk menempuh pendidikan. Mereka tidak mengenal lelah, tapi kita sebagai seorang atau saya sendiri sebagai mahasiswa sering saya mengeluh, oh Tuhan mengapa begini, oh Tuhan mengapa begitu, mengapa orang-orang tidak berpihak kepadaku, mengapa dunia tidak berpihak kepadaku. Tetapi saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan adalah salah. Saya tidak pantas untuk mengeluh. Yang pantas untuk mengeluh adalah orang tua saya. Orang tua yang sudah bekerja lelah tanpa mengenal siang dan malam untuk membahagiakan anak-anaknya. Mereka melakukannya hanya karena satu alasan, yaitu karena kasih. Bahkan banyak orang tua bekerja pontang-panting tulang bekerja agar dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga pada perguruan tinggi. Kasih tidak memandang bulu dan rupa dan bentuk apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, mengapa kasih itu berkorban? Kasih memang tidak mudah untuk kita lakukan, seringkali karena kasih kita sampai korban perasaan. Terutama dalam hal percintaan atau dalam hal pacaran saja. Kita seringkali mengalami yang namanya korban perasaan, entah itu korban cemburu atau kita dicemburuin, dan banyak hal lagi termasuk juga kepada teman-teman kita.
kita seringkali merasa kecewa atau dengan satu kata atau dengan perbuatan mereka yang dapat menyakiti hati kita, walaupun itu kata-katanya hanya bercanda, tetapi semua orang tidak bisa menerima semua candaan itu. Meskipun kita sudah berbuat baik kepada mereka, tetapi membalas perbuatan baik kita itu dengan kejahatan. Apakah kita membalas kejahatan dengan kejahatan atau kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Kita lihat atau kita rasakan sendiri pengorbanan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Tanpa dosa dan cacat celah, Dia mau mengasihi dan berkorban untuk kita. Hal apa lagi yang perlu kita tanyakan? Bukankah semuanya jelas? Kita saja yang jarang bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sering meminta lebih kepada Tuhan tanpa kita menyadari bahwa apa yang ada di sekeliling kita atau apa yang ada pada kita sudah cukup untuk kita rasakan. Itu semua berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi demikian, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa kita telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dengan jelas Yesus mengatakan bahwa dalam kasih atau dalam kita berkehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita yang penuh kasih, kita harus rela berkorban kepada orang lain. Rela berkorban semata-mata berarti mengorbankan kepentingan, kebahagiaan serta keinginan demi tugas atau kesejahteraan orang lain. Tentu kita sebagai manusia yang hidup bersama-sama atau kita hidup berkelompok atau bermasyarakat, kita lebih terutama mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kita sendiri. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa kita memikirkan, kita terlalu sibuk membahagiakan orang lain tanpa apa yang kita sadari bahwa kita sudah bahagia atau kita pura-pura bahagia. Dalam ayat ini, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13, Yesus Kristus adalah teladan utama yang memperlihatkan semangat rela berkorban. Tindakan pengorbanan diri ini yang sangat sulit dijelaskan ini menolong kita untuk memahami mengapa alasan Alkitab menyatakan kepada kita bahwa ada sejenis kasih yang jauh lebih berharga daripada pengetahuan atau iman yang terhebat sekalipun. Boleh kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga yang ketiga. Kemudian yang ketiga, bagaimana kasih yang rela berkorban? Kasih yang rela berkorban adalah kasih yang tulus. Seringkali kita mengikuti keinginan hati tanpa kita sadari dan mendengar serta melakukan firman Tuhan yang sering kita dengar. Di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 40 mengatakan dengan jelas, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Tuhan mau kita mengasihi sesama manusia, namun terlebih dahulu kita mengasihi Dia yang telah memberi kehidupan kepada kita. Baru kita mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-13, Yesus rela mati bagi kita. Maka kita seharusnya bersedia mati bagi Dia dan teman-teman kita. Yang dimaksud dalam mati untuk teman-teman kita yaitu kita rela berkorban untuk kebahagiaan mereka atau untuk membahagiakan mereka. Namun kita juga perlu sadari bahwa kita juga perlu bahagia karena Yesus sudah menumpahkan kasih-Nya di dalam diri kita supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Lalu Yesus menambahkan pada ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dalam kehidupan bermanusia, kita seringkali yang namanya mengalami kekecewaan, sakit hati, dendam, iri, dengki oleh orang-orang yang di sekeliling kita, terutama kepada sahabat kita. Sahabat kita dekat sekalipun boleh sering sekali mengecewakan kita. Namun ada satu pribadi yang tidak mengecewakan kita walaupun sudah kita berbuat jahat ataupun sering kita meninggalkan Dia dan tidak setia kepada Dia, yaitu Yesus Kristus yang penuh kasih, yang tetap setia, yang mau menerima kita dalam keadaan apapun. Kita juga menjadi sahabatnya jika kita menantinya. Di hadapan Allah menantinya sebagai pengorbanan yang hidup merupakan cara kita memberikan nyawa baginya dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan bersama, mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan berkorban tanpa harus ada pamrih. Biarlah Tuhan yang membalas kebaikan hati kita. Hanya kasih Kristus yang mampu melakukan semua ini. Tentu terutama untuk kita yang sebagai calon hamba Tuhan, kita yang sebagai gembala atau kita sebagai seorang pengajar, hamba Allah yang baik tidak memanfaatkan orang lain
untuk membesarkan diri atau pekerjaannya. Ia melayani di dalam kasih untuk menolong orang dan mengenal Kristus dengan lebih baik dan untuk memuliakan Dia. Marilah kita belajar dari Sang Guru Agung kita yang kasihnya melimpah bahkan rela mati untuk menebus dosa kita. Ketika kita merasa kurang mengasihi, biarlah Dia yang lebih dahulu mengasihi kita, melimpahkan kasih-Nya. Tokoh Alkitab yang saya ambil sebagai refleksi atau sebagai ilustrasi untuk kita pada hari ini yaitu di dalam 1 Samuel pasal ke-18 ayat 1 hingga yang keempat, boleh Bapak Ibu baca. Tokoh Alkitab yang rela berkorban bagi orang lain adalah Yonatan. Yonatan anak Raja Saul, bersahabat karib dengan Daud. Sekalipun ayahnya benci kepada Daud, bahkan berusaha membunuhnya, namun Yonatan sangat sayang kepada Daud dan selalu melindungi dari niat jahat ayahnya. Daud dan Yonatan saling mengasihi serta mengikat perjanjian persahabatan, dan Yonatan rela berkorban bagi Daud. Banyak barang-barang Yonatan yang diberikan kepada Daud, seperti jubah yang dipakainya, baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Sekalipun Yonatan anak raja, ia rela berkorban bagi Daud saat itu yang dalam keadaan susah karena selalu diburu oleh Saul ayah Yonatan. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kiranya firman yang telah kita dengar, telah kita baca bersama-sama boleh menjadi terang dan pedoman dalam kehidupan kita untuk kita selalu mengasihi orang-orang di sekeliling kita dan kita selalu mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca tidak berlalu begitu saja. Begitu juga untuk hamba-Mu yang telah menyampaikannya tadi. Kiranya itu semua menjadi berkat untuk dapat diperdengarkan untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau, untuk selalu mengasihi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.